Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrin Jenipur, NIM 1920505012 dari kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, program studi pengembangan masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang. Baiklah, materi pada hari ini adalah emosi dalam psikologi. Pengertian dan ilmu tentang emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau bahasa Latin emover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikasikan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ilmu pengetahuan tentang psikologi telah dipelajari selama berabad-abad, bahkan sampai menimbulkan perpecahan di antara para ahli. Dr. Paul Ekman, profesor psikologi di UCSV, salah satu ahli, memetaskan emosi untuk mengembangkan pikiran yang tenang. Langkah awal yang diambil oleh Ekman adalah menemukan beberapa kesamaan di antara para ilmuwan. Survei yang dilakukan untuk menunjukkan tentang bagaimana emosi bekerja. Beberapa ahli banyak yang setuju bahwa emosi bersifat universal. Menurut para ahli, menurut James, emosi yang diartikan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Salah satu dari teori paling awal dalam emosi dengan ringkas dinyatakan oleh psikologi Amerika William James. Kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut karena kita gemetar. Teori ini dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan psikologi Eropa, yaitu Karl Lange, yang membelokkan gagasan umum tentang emosi dari dalam keluar. Diusulkan serangkaian kejadian dalam keadaan emosi. Yang pertama, kita menerima situasi yang akan menghasilkan emosi. Yang kedua, kita bereaksi ke situasi tersebut. Yang ketiga, kita memperhatikan reaksi kita. Teori-teori emosi. Teori emosi disampaikan oleh para ahli menurut penelitian dan pengamatan mereka dari masa ke masa, saling menyempurnakan. Berikut adalah teori-teori dalam psikologi. Yang pertama, teori James-Lange. Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, kita menangis, marah, ketakutan. James dan Carl mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi, memperhatikan persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Yang kedua, teori Cannon-Burt. Menurut teori ini, emosi dihasilkan dari stimulus luar, kemudian mengaktifkan hipotamus mengirim output ke dua arah, yaitu satu organ dalam tubuh dan otot-otot eksternal untuk tubuh bereaksi. Yang kedua, ke korteks cerebral, di mana pola diterima sebagai emosi yang dirasakan. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa perasaan dan reaksi tubuh berdiri sendiri-sendiri. Teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, interpretasi stimulus dari lingkungan. Informasi dari stimulus pertama kali menuju ke konteks untuk diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau dan masa kini. Kemudian pesan tersebut disampaikan pada sistem limbik atau sistem saraf otonom yang menghasilkan respon psikologis. Teori emosi dan motivasi.
Emosi dan motivasi berjalan bersamaan atau bekerja sama. Emosi ditetapkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan. Tomkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan yang muncul bersama. Menurut Oliver Gries, pemisahan sangat tipis, yaitu seperti ketakutan. Ketakutan merupakan emosi tetapi juga motif pendorong perilaku. Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Mengendalikan emosi secara psikologi. Menurut Gross dan Horia Jazairi 2014, ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologi seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, untungnya seorang dapat menangani dan mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seorang akan dapat menentukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. 1. Memilih situasi. Hindari keadaan yang dalam memicu emosi, terlebih emosi tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang berburu-buru, ketika sedang menunggu seorang, maka persilakanlah hal itu di awal. Keluarlah dari rumah atau suatu tempat lebih cepat sehingga kamu tidak akan marah atau merasa buru-buru. Jika kamu akan marah ketika akan mengganggu seorang, bicarakan dengan seorang tersebut untuk datang tepat waktu. Jika tidak, kamu bisa menghindari untuk bertemu dengannya. Yang kedua, memodifikasi situasi. Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu, sehingga secara lebih bisa selesai sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu juga bisa menaruh target atau harapan yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan begini. Kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. Yang ketiga, alirkan fokus perhatian. Cobalah fokus dari diri sendiri atau hal-hal lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran mengarah dan kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah kepada kegembiraan. 5. Ubahlah respon. Jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil dengan mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responsmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam, menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Baiklah, itu saja materi pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa senyum pada hari ini.